besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku Terima kasih Tuhan, kami mau datang bersyukur di hadapan-Mu buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat dan memberkati setiap kami. Kami percaya roh kami akan tetap terus bangkit memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Tidak ada satu roh yang dapat mengganggu dan menguasai tempat ini. Karena kami percaya kami semua tolak itu di dalam nama Yesus. Kami mau bersuka cita, kami mau datang bermazmur dan bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dia sumber sukacita, Dia sumber damai sejahtera. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka
sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya sukacita di dalam Tuhan itu Tuhan berikan buat kita. Saya mau menyampaikan suatu kebenaran. Mari kita mau tetap terus berada di dalam Tuhan. Kita mau menabur yang baik di dalam Tuhan, meskipun dengan tangisan, meskipun dengan air mata, meskipun dengan dalam keadaan susah, kita percaya kita akan menabur sorak-sorak bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sampaikan pujian ini di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian kita. Tuhan, ya dan amin. Kita melihat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya di akhir-akhir zaman ini kita akan melihat Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan gereja kita. Tuhan akan memulihkan kota dan bangsa kita. Mari buka hati, kita menjadi
bagi pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, sudah mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Biarlah kita mau berdoa saat ini, Tuhan pakai kita menjadi alat kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari keluarga kita, gereja kita, kota dan bangsa ini. Mari kita bersama-sama berdoa dengan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti turun tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita lebih sungguh nyatakan pujian ini. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya. Amin. Bangkitlah, amin. Pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Generasi ini berdoa Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini berdoa, kami mau mengangkat tangan dan mengatakan Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita mau berdoa, Tuhan nyatakan bagi kita semua, kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan yang diberkati, yang membawa Injil ke seluruh dunia. Oh haleluya. Oh Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami, limpahkan kuasa Roh Kudus bagi kami semua. Oh haleluya.
setiap keluarga kami, gereja kami, kota dan bangsa kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakai gereja-Mu di tempat ini untuk memperluas kerajaan Allah dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkanlah Tuhan. Sekali lagi, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Amin. Ini doaku, ini doa kami Tuhan kepadamu. Nyatakan Tuhan, nyatakan, nyatakan Tuhan. Nanti Ibu Dinik boleh berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Ini Tuhan yang menjadi persembahan kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, Kau mengurapi setiap kami ya Bapa. Biar kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Dan Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau akan sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami dan telinga kami ya Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar. Ya, sebelumnya saya berikan pengumuman. Ya, kita tetap berdoa, mensupport, ya, berharap pada Tuhan di dalam pembangunan rumah ibadah di sebelah yang akan kita bangun mulai, kalau Tuhan izinkan, mulai tahun depan, saudaraku. Ya, saudara tetap doakan dan berikan juga support untuk sama-sama kita untuk bisa menjadi berkat di dalam kemuliaan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Yang kedua, saudaraku, jangan lupa Natal tanggal 19 Desember, saudaraku, 19 Desember di Hotel Travelodge. Travelodge itu hotel dulunya Novotel yang ada di Jodoh. Jadi saudara persiapkan, saudara juga doakan semua dalam keadaan lancar, baik, dan kita support sama-sama. Ya, yang ketiga, jika ada saudara memberikan persembahan, bisa di belakang ada amplop, masukkan di situ persembahan Natal atau persembahan yang biasa yang sudah kita lakukan. Itu saja. Sekarang Bapak Gembala dan Ibu Gembala melayani di Bali. Jemaat di Bali, di GBZ Bali, saudaraku, di GTI Bukit Zaitun Bali, yang beberapa waktu lalu
hamba Tuhan yang di sana gembala dipanggil Tuhan. Ya Pak Timotius. Jadi saudara doakan semuanya Bapak Gembala punya urapan, diurapi Tuhan, dan dalam pelayanannya bisa memuliakan Tuhan dengan jemaat-jemaat yang ada di sana. Oke saudaraku, saya akan bacakan satu ayat, yaitu yang selalu ini beserta dengan kita semua. Ayat ini selalu mengikuti kita semua saudaraku. Ada dua oknum, ya, dua bagian yang saudara harus tahu saudaraku. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua bagian yang harus kita tahu, yaitu pertama, aku datang supaya memperoleh hidup yang berkelimpahan, memberikan hidup berkelimpahan bagi kita, yaitu daripada Tuhan. Yang kedua adalah pencuri yang akan apa? Mencuri nyawa, saudaraku, mencuri kebahagiaan kita, mencuri hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Karena dia apa? Akan membinasakan kita. Jadi saudara dan saya harus tahu apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita lakukan, dan harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Intimidasi ini sangat mengganggu setiap kita untuk dekat sama Tuhan. Hati-hati saudaraku. Saudara dan saya ini hidup banyak pilihan saudaraku. Ya. Minggu lalu saya berikan untuk tema waktu khotbah yang kedua, saya berikan ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan Samuel, saudaraku. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya ketika Tuhan panggil. Dia cepat datang kepada Tuhan. Walaupun kondisinya sudah letih, lesu, saudaraku, sudah malas, saudaraku, tapi dia tetap giat ketika dipanggil Tuhan. Ini saya barusan dapat intimidasi tadi malam, saudaraku. Tadi malam sekitar jam 10, jam 11 istri saya tahu-tahu sakit. Dari keadaan yang baik, sehat, tahu-tahu sakit, saudaraku. Dan tidak bisa tidur, saudaraku. Dia mengerang kesakitan terus menerus. Saya doakan, saya tumpangi tangan dia. Ya, saya peluk dia, tidur saudaraku. Kondisinya sakit saudaraku. Sampai 1:30 saya tidak bisa tidur menunggu istri saya. Tetapi saya harus maju. Ketika saya diminta untuk melayani Tuhan, saya harus maju terlebih dahulu. Saya harus cari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan saya. Hari-hari ini saudaraku saya diberikan banyak berkat kesempatan untuk melayani Tuhan. Besok saya melayani Tuhan di satu persekutuan di Villa Panbil saudaraku. Nanti tanggal 10 tadi malam ada WA ternyata. Saya sudah tidak buka handphone lagi. Saya buka baru tadi pagi saudaraku. Saya buka sebelum tadi pagi saya doa. Saya diminta lagi melayani di Natal saudaraku. Anak-anak muda di Batam ini. Tanggal 10 Desember. Terus 3 hari yang lalu saya ditelepon oleh satu hamba Tuhan di Tanjung Pinang. Pak Mek, saya minta tolong. Bapak melayani ya nanti ya. Di Tanjung Pinang tanggal 26. Waktu itu dia bilang tanggal 26. 26 apa ini? 26 saya tidak bisa. Saya pikir November saudaraku. Dia telepon saya itu hari Kamis. Tidak bisa, 26 kan Jumat kemarin. Saya mau melayani doa malam. Saya bilang seperti itu. Saya pikir lagi 26, 27 tidak bisa, 28 saya melayani sini. Tidak bisa hari ini. Besok tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Tapi terus saya tanya, Pak maaf 26 apa ya Pak? 26 Desember. Oh 26 Desember saya masih bisa. Saya bilang gitu. Ya ini akan besar saudaraku. Karena ini adalah satu perkumpulan sinode-sinode. FKG, Forum Kerukunan Gereja. Di dalamnya ada 32 sinode saudaraku. Saya tidak tahu pelayanannya nanti di lapangan atau di dalam ruangan. Saya tidak ngerti. Tapi saya hanya berharap sama Tuhan. Inilah aku Tuhan. Pakailah aku. Siap gak siap? Saya harus selalu memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita saudaraku menyerahkan kehidupan kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Hari Minggu kemarin saudaraku, saya ajak beberapa teman saudaraku ikut ibadah di tempat ini. Kemarin full sekali saudaraku. Ya, ada sekitar 90 orang kemarin yang datang di ibadah pertama.
Saya yang melayani. Maksud Tuhan saya tidak tahu ke depannya. Ketika saya mendoakan seseorang, saudaraku, yang begitu banyak pergumulan sekarang ini, sampai dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini ada enggak sih? Tuhan ini tidak adil. Dia menyalahkan Tuhan. Kenapa? 3 bulan yang lalu istrinya yang tercinta dipanggil Tuhan. Ketika apa? Baru bersepeda, tahu-tahu Tuhan panggil. Dan saya waktu itu, saudaraku, dia cerita semua kesaksiannya dia. Dia bilang, sebelum saya menemukan istri saya, hidup saya berantakan, dia bilang gitu. Saya pemakai drugs, saudaraku, drug yang kadarnya tinggi, saudaraku. Terus dia setiap malam dugem kemana-mana. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia punya anak 2, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika dia menemukan seseorang yang menjadi istrinya, ada maksud Tuhan lain. Istrinya, melalui istrinya, dia ditobatkan. Dia mulai, saudaraku, melayani Tuhan kemana-mana, mulai giat. Tetapi ketika kondisinya sudah bagus, iblis mulai mengintimidasi dia di dalam kehidupannya. Istrinya dipanggil Tuhan dalam keadaan sehat, waktu bersepeda dengan dia, saudaraku, tahu-tahu turunan itu. Ya, kalau sepeda yang mahal, saudaraku, tidak pakai kabel lagi, tidak pakai itu, semua pakai wifi, saudaraku. Wifi, apa namanya? Bluetooth. Antara rem sama rem, saudaraku, itu pakai Bluetooth semuanya. Kecepatan juga pakai Bluetooth, speedometernya. Semuanya pakai Bluetooth. Dia lupa, malam itu dia ketika belum berangkat, lupa dicas, saudaraku. Sehingga ketika sudah naik di atas bukit, dia mau turun, saudaraku. Sepedanya sangat mahal, saudaraku. Dapat 1 mobil kalau dibelikan mobil. Dia sama suaminya, saudaraku. Ketika turun dia sudah mulai, katanya sudah mulai goyah. Saya turun enggak ya? Saya turun enggak? Itu ada mobil yang ngikutin dia selalu, saudara. Kalau perjalanan jauh ada mobil, saudaraku, ya dia sewa mobil gitu. Tetapi dia putuskan, enggak, saya mau tetap naik sepeda. Waktu turunan, saudaraku, itu dari bukit turunan jauh sekali gitu. Saudaraku, sepeda road bike, saudaraku. Waktu turun, baterainya habis. Ketika direm enggak bisa, saudaraku. Direm enggak bisa. Tetap sepeda itu meluncur. Dan dia sudah mulai goyang, gugup, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, dia masuk ke selokan, nabrak batang pohon yang besar dan mati di tempat. Suaminya melihat langsung kematian istrinya. Carilah Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Saudara harus mencari dalam rohani. Bukan jasmani saja yang saudara cukupin. Tapi rohani membawa kehidupan kita kepada kekekalan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan rohanimu membawa hidup di dalam kekekalan. Saudara harus mencari yang rohani. Maka yang jasmani mengikut. Saya doakan, saudaraku, saya diingatkan Tuhan ketika doa, saya tumpangi tangan. Saya bilang, Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Tuhan punya maksud yang besar. Ketika kau dipertemukan dengan istrimu dari hal-hal yang gak baik, istrimu menyadarkanmu. Dan kau dipakai Tuhan menjadi orang yang baik, orang yang melayani Tuhan. Ada maksud Tuhan. Sekarang yang kau lakukan adalah untuk membahagiakan istrimu, untuk bisa melihat istrimu bersuka cita di surga bersama Tuhan Yesus. Yang kau lakukan adalah menjaga anak-anakmu, memelihara dengan baik. Saya bilang seperti itu. Saya bilang di kamarnya dia, semua barang-barang istrinya di meja, foto-foto semua yang di kamarnya dia, saudaraku. Itu tidak dia pindahkan sama sekali. Tetapi dia selalu stres. Setiap masuk kamar dia sendirian. Dia beli minuman keras, saudaraku. Dia minum setiap malam, dia mabuk, saudaraku, di dalam kamar itu. Dia tidak keluar tapi dia mabuk dalam kamar itu. Dan pikirannya kemana-mana, dia tidak tenang. Dia selalu menyalahkan Tuhan. Saya bilang, mulai tinggalkan ini. Ini hanya pergumulan sesaat. Pasti kamu bisa melewati fase ini. Saya bilang, saya masih WA dia. Saya terbeban untuk mendukung kamu dalam doa setiap waktu, setiap saat. Saya bilang seperti itu. Kalau ada apa-apa boleh share sama saya, kapanpun. Ya, saya masih kasih firman-firman Tuhan, saudaraku, ke dia. Dia senang sekali, dia berterima kasih, saudaraku. Saya bilang barang-barang istrimu sudah masukin packing aja, kasih kepada anak yatim.
ataupun orang-orang yang membutuhkan, saya bilang gitu. Bukan kamu tidak menghargai istrimu atau tidak cinta istrimu, tapi ini yang kamu lakukan. Kamu harus mempunyai kehidupan yang di masa mendatang. Ketika dia ikut ibadah di tempat ini, dia mendapatkan hal banyak, saudaraku, ketika dia mendengarkan second chance. Saudaraku, ada kesempatan kedua. Ketika dia mendapatkan mendengar firman itu, dia juga mulai digugah di jamah Tuhan. Sampai dia bilang, Pak, saya terbeban ikut membantu proyek dalam pembangunan ini, saudaraku. Ya, Tuhan jamah dia, saudaraku. Saudara dan saya harus mengerti akan kemauan Tuhan. Harus peka dengan suara Tuhan. Ya, minggu lalu saya kasih judul peka dengan suara Tuhan. Kemarin teman-teman saya di hari Sabtu, hari Minggu mereka pulang, saya antar ke bandara. Ikut ibadah tempat ini sebelumnya. Sabtu malam kami makan, saudaraku. Makan sama-sama banyak orang. Ketika makan, saudaraku, saya tanya, loh, yang lain mana kok cuma ini aja? Kok cuma 2 mobil aja? Kita ada sekitar 4 mobil. Kok yang 2 mobil lagi mana? Mereka baru tes antigen. 10 orang tes antigen. Saudara tahu, waktu saya duduk dikabarin yang positif berapa? Dari 10 orang tes antigen yang positif 4 orang, saudaraku. Saya kaget, saudaraku. Waduh, kalau positif mereka dikarantina. Kita habis ada acara, 200 orang lebih kita foto, kita peluk-pelukan lagi, saudaraku. Kalau sampai ini positif, waduh, kita bisa 200 orang di tracing satu persatu lagi, di PCR, bisa dikandangin dalam satu tempat diisolasi, saudaraku. Dan waktu itu Tuhan ingatkan saya tidak mau berpikir panjang. Di dalam meja bundar itu, saudaraku, kita makan meja bundar itu, kita doa, kita minta pertolongan Tuhan. Kita harus sepakat, saya pimpin doa waktu itu, Tuhan tolong hasilnya negatif. Tuhan berikan kemurahan-Mu, Tuhan. 10 menit kemudian dites lagi, saudaraku. Dan puji Tuhan, hasilnya negatif semua. Semua dalam keadaan baik, kita bisa sukacita, mereka pulang dalam juga keadaan aman. Mereka masih tidak percaya, di Jakarta dites lagi, saudaraku, ketika pulang. Hasilnya tetap negatif. Tuhan itu selalu apa? Memberikan hal-hal yang baik. Memberikan apa? Damai sejahtera. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan di dalam rohani. Kelimpahan di dalam apa? Jasmani. Kalau rohaninya melimpah, jasmaninya itu hanya bisa mengikuti, saudaraku. Next. Saudaraku, jangan hidup di dalam intimidasi dan ketakutan. Ketakutan itu sangat membelenggu kita. Hati-hati dengan ketakutan ini, saudaraku. Saat-saat sekarang ini masih ada COVID. Terus diperkirakan banyak orang ketakutan dengan gelombang ketiga ada COVID. Mereka takut di negara-negara Eropa, di negara Amerika sekarang ini. Mulai gelombang 3 ini mulai datang, saudaraku. Tapi kita percaya, di tempat ini selalu saya doakan, lindungi kami Tuhan. Bangsa kami, kota kami, keluarga kami, diri kami masing-masing. Dari segala mara bahaya, dari segala COVID, dari segala apapun. Saya selalu doakan, saudaraku. Banyak teman saya juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Tahu-tahu meninggal. Dari sehat, panas beberapa hari, demam beberapa hari, meninggal. Saya pernah doakan teman saya tidak tahu kalau dia COVID, saudaraku. Papanya masuk rumah sakit, dia nangis-nangis di satu rumah sakit. Dia nangis-nangis. Saudaraku, ya ini di sini juga ada teman saya, Pak Abin di sini, saudaraku. Selamat datang Pak Abin dan papanya. Ya ini Pak Abin, saudaraku. Saya doakan teman saya ini, saya datangi ke rumah sakit sama istri saya. Saya masuk ke ruang UGD. Memang waktu itu baru-baru COVID melanda, saudaraku. Saya masuk, saya doakan, saudaraku. Saya tumpangi tangan orang ini. Setelah itu, saudaraku, kami keluar. Kami doakan, kekuatkan istrinya sekarang. Mamanya teman saya. Saya doakan. Tetapi, saudaraku, waktu itu kalau tes PCR, lama kan keluarnya. Bisa 2 hari baru keluar itu. Kami tidak tahu, saudaraku. 2 hari kemudian dikabari teman saya, Pak Mek,
Pak Mek harus tes PCR loh. Hah, kenapa? Papa saya positif COVID. Dan masuk kemana? ICU. Hah? Papanya sudah mulai tidak bisa nafas. Saturasinya sangat jelek, saudaraku. Di bawah 70. Sangat jelek. Pernapasannya itu kalau normal 91, di atas 90. Sangat jelek sekali. Istri saya marahin saya. Gara-gara kamu ngajak aku katanya. Sekarang kita harus isolasi lah, dia bilang gitu. Ya sudah 3 hari saya tidak ke kantor, saudaraku. Saya lihat keadaannya istri saya, kami olahraga di rumah, bisa bersama-sama. Kami berdoa, meminta perlindungan Tuhan. Terus akhirnya saya tes waktu itu, saudaraku. Dan puji Tuhan tesnya negatif. Dia juga istri saya, waktu itu istri saya tidak berani tes, saya tes sendiri, hasilnya negatif saya. Saya negatif, tidak apa-apa. Tetap aja melakukan aktivitas, tetap aja menyembah Tuhan. Puji Tuhan, papanya teman saya ini, saya doakan terus-terus setiap hari saya WA, bagaimana kabarnya, saya marah. Kami doakan dan puji Tuhan diberikan kesempatan sembuh. Karena dia punya komorbid, dulunya dia punya penyakit kanker sama asma, saudaraku. Tapi puji Tuhan diberikan kesembuhan dari COVID. Baru-baru ini lagi tes lagi, ternyata kansernya yang lama itu tumbuh kembali, tumbuh tumor katanya. Sudah dicek, tumor ganas atau tumor jinak. Belum, sudah dites tapi belum keluar hasilnya sampai saat ini. Oke, kita doa lagi. Setiap hari saya terbeban doa lagi. Saya doakan setiap hari, setiap malam, saudaraku. Pagi malam kami doa di dalam mesbah keluarga kami. Saya doakan, saya sebut namanya. Tuhan berikan kemurahan-Mu, limpahkan kasih-Mu, sehingga keluarga ini bisa memuliakan Tuhan. Jangan terintimidasi dengan COVID. Saudara tidak kena COVID pun, ada penyakit lainnya. Saudara tidak punya penyakit lainnya pun, bisa hal-hal yang lain. Intinya Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Yang kasih penyakit itu adalah iblis. Dan saudara harus patahkan itu, siasat si iblis. Yang kedua, apa intimidasi? Usaha, saudaraku. Kerjaan mulai merosot, mulai apa? Mulai lupa dengan Tuhan. Ketika COVID datang mulai lupa dengan Tuhan. Saya ada usaha kafe dengan beberapa teman saudaraku, termasuk Pak Abin. Kami usaha waktu COVID pertama kali. Tidak boleh dine-in, tidak boleh makan di tempat. Sangat mengganggu dalam penghasilan. Biasanya satu hari dapatnya 4 juta, 5 juta waktu itu saudaraku. Ini dapatnya 300 ribu, 400 ribu. Ini yang beli pun siapa? Stakeholdernya. Yang punya saham di situ yang beli saudaraku. Kita bawa pulang, makan bawa pulang. Mulai apa? Lupa dengan apa? Pegangannya. Mulai lupa dengan Tuhan. Mulai berpikiran, usaha online, usaha ini. Mulai dipikirkan usahanya. PO, mulai buka PO dan yang lain-lain. Tidak mulai lupa mengandalkan Tuhan. Mulai lupa ibadah ketika apa? Tidak ada ibadah, ibadahnya hanya online. Mulai males-malesan. Ini juga satu intimidasi daripada iblis. Untuk mengganggu kita. Yang ketiga, keluarga. Keluarga juga hati-hati. Kehilangan bisa saudaraku. Kehilangan keluarga. Ada yang kena COVID meninggal, papa mamanya. Ada yang kena COVID anaknya meninggal. Mulai apa? Lupa bahwa semuanya Tuhan sudah apa? Sudah atur segala sesuatu dalam keluarga. Barusan minggu lalu hari Minggu, saya dikabarin salah satu orang terkaya di Batam meninggal saudaraku. Umurnya masih muda, 53 tahun. Saya tanya sama asistennya, karena asistennya itu tetangga saya saudaraku. Dia tinggal di satu wilayah dengan saya saudaraku. Kenapa dia? Asam lambung. Gara-gara asam lambung saudaraku, itu naik ke jantung. Jantungnya berdebar-debar, dibawa ke rumah sakit. Saudaraku sudah diopnam di rumah sakit 1 harian. Meninggal saudaraku. Uang tidak bisa memperpanjang hidup. Uang tidak bisa memperpanjang nyawa saudaraku. Ini orang super kaya saudaraku. Super kaya. Punya perusahaan banyak saudaraku. Tapi Tuhan bilang cukup. Oleh karena kasih karuniamu, kamu ada dan sekarang aku panggil. Orang ini sudah percaya pada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Keluarganya yang lain belum percaya, tapi dia sudah percaya. Dan keluarganya yang ini.
Perpisahan juga ada. Mungkin perpisahan dengan suami, perpisahan istri, perpisahan dengan anak, ya bisa hanya sementara, tapi bisa untuk seterusnya. Tapi percayalah, kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk bisa bertahan di dalam Tuhan. Usaha pekerjaan tadi saya sudah singgung sedikit. Kalau saudaraku ini di dalam kehidupan saudara hidup di dalam kemiskinan. Saudara jangan takut miskin, intinya gitu. Takutlah kalau saudara tidak bersama dengan Tuhan. Miskin bukan membawa saudara di dalam apa? Bencana. Miskin bukan saudara membawa saudara di dalam neraka. Malah banyak sekali saudaraku kesengsaraan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 19. Kesengsaraan itu segala pergumulan kita. Saudaraku, kalau saudara tetap lakukan bersama dengan Tuhan, tetap ada kekekalan di dalam kehidupanmu dan saya. Saya dulu, nanti ada sedikit foto saudaraku. Kemiskinan tidak mengubah kehidupan saudara di dalam Tuhan, di depan Tuhan. Kekayaan sama juga, tidak mengubah kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Yang mengubah kehidupan saudara di depan Tuhan adalah ketaatan saudara dengan Tuhan. Kalau saudaraku taat, Tuhan akan memberikan kelimpahan nantinya. Saudara sudah belajar dalam surga ada 3 tingkatan. Mana yang saudara pilih? Halaman, ruang kudus, atau ruang maha kudus. Tinggal saudara lakukan kehidupan saudara dengan baik, dengan benar. Kita semua mau masuk ke dalam ruang maha kudus atau ruang maha suci. Yaitu tingkatan yang tertinggi yang Paulus pernah, saudaraku, dalam penglihatannya. Paulus dibawa ke sana rohnya, saudaraku, melihat surga tingkat ke-3. Selanjutnya saudaraku, apa intimidasi selanjutnya? Keluarga. Keluarga ini juga hati-hati. Banyak sekali dalam keluarga anak ditolak oleh orang tuanya menolak anak, suami menolak istrinya, istrinya menolak suami. Bertahanlah dalam keluarga. Satu hal pernah saya melayani seorang keluarga, saya katakan hanya seperti ini. Kalau ada yang sakit, jangan dipotong. Karena saya pernah mau jatuh saudaraku. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Roh Kudus ingatkan. Dan saya berikan apa? Pengalaman saya, pelayanan saya, saudaraku. Saya bilang, kalau ada yang sakit, kalau tanganmu sakit, jangan tanganmu dipotong. Tapi harus apa? Diobatin. Kalau ada yang sakit, diobatin. Kalau ada yang sakit, suami sakit, diobatin terlebih dahulu. Yang bisa mengobatin siapa? Istrinya. Kalau istrinya yang sakit, yang bisa mengobati siapa? Suaminya. Kalau anak-anak sakit, yang mengobati siapa? Orang tuanya. Kalau saudara sekalian di sekitar kita ada yang sakit, yang mengobati siapa? Kita yang tahu, saudaraku. Kita yang mengerti. Karena saudara dan saya dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi alat-alatnya Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Keluarga sangat penting. Karena keluarga adalah organisasi pertama yang Tuhan ciptakan. Bertahanlah di dalam keluargamu. Saya percaya suatu saat perpisahan-perpisahan itu bisa dipersatukan kembali. Asal apa? Asal kita mau menerima apa adanya. Dan kita mau karena ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Wahyu 12 ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena kita telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada pendakwa. Yaitu siapa pendakwanya? Saya sudah kasih, di sana ya, sini tidak ada. Saya kasih warna yang lain. Warna merah, pendakwa. Pendakwa itu siang dan malam di hadapan Allah. Di hadapan Allah artinya apa? Ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Didakwa, kamu tidak layak.
kamu tidak berharga, kamu tidak pantas, kamu tidak cocok dah melayani. Itu didakwa terus menerus saudaraku, didakwa terus-terus. Tapi percayalah, ketika saudara sudah percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat ke-4 dikatakan bahwa kamu, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Berharga. Kemarin teman saya tanya, Pak, saya ini dosanya banyak. Sudah gampang, saya bilang gitu. Kok gampang, Pak? Minta ampun sama Tuhan, sudah selesai. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 kita baca. Saya bacakan terlebih dahulu, saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jelas sekali saudaraku, ketika saudara dan saya mengakui segala dosa kita, kita sudah dikuduskan kembali. Kita sudah dibenarkan kembali. Tidak usah mikirkan hal-hal yang lama. Sudah selesai. Saudara minta ampun sama Tuhan, saudara mulai membenahi diri saudara dengan benar. Selesai. Saudara sudah layak di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, saudara dan saya adalah pilihan-pilihan Allah. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, bangsa yang rajani, dipilih oleh pada Tuhan. Kalau saudara minta dosa, mengakui segala dosa saudara, saudaraku, minta ampun kepada Tuhan. Selesai. Saudara adalah bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah. Perbuatan yang bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Simple. Minta ampun sama Tuhan, akui segala dosamu, selesai. Kalau salah pada orang lain, minta ampun kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak mau kadang meminta maaf kepada kita, kita terlebih dahulu meminta maaf pada orang lain. Kalau mungkin ada barang kesalahan. Itu seperti apa? Kemarin saya sampaikan di doa malam, seperti memberikan bara di atas kepala orang itu. Orang ini tetap mengasihi ya, walaupun saya sakitin. Orang ini tetap mengampuni saya ya, walaupun saya yang salah. Orang ini akan menjadi sahabat saudara. Akan diperkenankan Tuhan. Sama-sama menjadi orang yang dimuliakan oleh pada Tuhan. Intimidasi ya saudaraku selanjutnya. Kalau saudaraku tahu, saudaraku. Next, orang Filistin saudaraku. Goliat 3,5 hasta tingginya. Tinggi sekali saudaraku. 3 meteran hampir tingginya saudaraku. Saudara, kalau saudara baca, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bangsa Israel dibilangin rajanya Saul, kirimlah mana utusanmu. Kita 1 lawan 1 dengan aku. Ya ini saudaraku ya. 1 lawan 1 dengan aku. Kalau aku kalah, bangsa Filistin akan tunduk pada bangsa Israel. Simple, tidak usah perang. Yang perang 1 orang aja sebagai perwakilan. Ketika saudaraku lihat orangnya tinggi gitu. Dia kalau berarti kalau lihat ke atas gini. Tinggi. Takut saudaraku. Kita kadang melihat seperti itu. Persoalan kelihatan di depan kita lebih besar daripada setiap kita, masalah lebih besar daripada apa? Kekuatan kita. Kita mulai loyo, kita mulai takut. Kita tidak berani melangkah. Kalau saudaraku di dalam, saya bacakan dulu 1 Samuel 7 ini. Ada satu hal saudaraku yang saya dapatkan dari 1 Samuel 7 ini. Untuk Samuel 17. Orang Filistin itu maju mendekat pada
pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Terus menerus pagi, siang, pagi sama sore saudaraku. Mana utusanmu, ayo sini, bawa sini. Goliat selalu menantang saudaraku. Ketika saudaraku, si Goliat ini menantang saudaraku. Di ayat ke 10 saudaraku. Pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul, raja yang sudah diurapi Tuhan, raja yang luar biasa dalam berperang, dia menghadapi seperti ini. Di ayat 11, 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mereka cemaslah hati dan mereka sangat ketakutan. Takut. Orang tambah takut. Tambah diintimidasi lebih keras saudaraku. Kalau saudara tinggal di dalam ketakutan. Kalau saudara sekarang punya sakit penyakit. Saudara bermasalah dalam kehidupan, dalam pekerjaanmu. Di dalam keluargamu saudara mulai ketakutan. Dengan hari-hari yang ke depan saudaraku. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Melemahkan semuanya. Organ-organ tubuh saudara dilemahkan. Saraf-saraf saudara dilemahkan. Dan saudara akan apa? Tambah sakit. Sakit secara jasmani. Sakit secara psikis. Kalau saudara sakit secara psikis. Obatnya lebih mahal saudara. Yaitu apa? Hidup saudara. Jiwa saudara yang saudara harus pulihkan kembali. Bukan susah memulihkan jiwa. Banyak orang yang tidak bisa dipulihkan akhirnya apa? Melakukan apa? Bunuh diri. Mengakhiri hidupnya. Dia tidak tahu kehidupan yang masih mendatang. Masih ada kehidupan kekal. Tapi pikirannya, batinnya sudah ditutup oleh kekalutan. Iblis lebih berkuasa berkehendak di dalam kehidupannya. Intimidasi itu lebih kuat saudara. Saudara harus berhati-hati. Jangan sampai hal-hal seperti ini menakutkan kehidupan saudara. Next saudaraku. Ini kehidupan saya. Kehidupan yang miskin, kehidupan yang terbelenggu, kehidupan yang ditolak oleh keluarga saya. 2001 saya datang saudaraku, yang sebelah sini, ini 2001 saya datang, saya tinggal di salah satu rumah liar saudaraku, di Batam ini. Kenapa saya seperti itu? Karena saya melakukan banyak dosa dan kesalahan di dalam keluarga saya. Saya belum percaya pada Tuhan Yesus, tetapi ketika saya mengambil satu kehidupan, satu keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptis, saudaraku, di tanggal 3 November saya dibaptis 2001. Saya boleh menemukan ritme di mana Tuhan itu apa? Berkarya dalam kehidupan saya dan keluarga saya. 2001 saya tinggal dalam kemiskinan, dalam kehidupan minus. Dalam kehidupan bermasalah. Dalam kehidupan ketakutan. Saya tidak tahu harus apa yang saya lakukan. Saya tidak ada yang kenalan di Batam ini, tidak kenal siapapun, tidak punya keluarga, tidak punya konektivitas siapapun. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya bisa mengenal saudara. Saya bisa mempunyai keluarga yang baik. Anak-anak saya, anak-anak yang selalu apa? Mengidolakan papahnya. Anak saya Yonatan, saudaraku, dia juga di dalam perkumpulan satu persekutuan yang movement, anak-anak muda, saudaraku. Ketika dia memberikan satu, disuruh menjadi pembicara. Saya tidak ikut saudaraku, kalau saya ikut nanti dia tidak enak bicaranya, takut. Tapi dia ambil satu tema, yaitu role model. Yaitu orang yang diikutin, orang yang dibanggakan dia. Dia cerita, dia suka sepak bola, suka ada Ronaldo, ya. Terus ada juga Mark Zuckerberg yang punya Facebook, orang-orang yang berhasil, Elon Musk, dia cerita semua. Tetapi dia bilang, di dalam dunia ini yang saya banggakan,
Yang saya tiru adalah papa saya. Ketika saya mendengar seperti ini, itu di video teman saya dikirim ke saya, saudaraku. Saya banyak bilang, thanks Lord. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi anak-anak dan keluarga saya. Dia membanggakan orang tuanya. Boleh saudara boleh tanya Yonatan, Yolanda, termasuk Yohana. Selalu kalau ada apa-apa, dia lapornya ke papahnya dulu. Istri saya kalau sakit, saudaraku, minta tolong dong tumpangi tangan saya, doakan saya. Dia tidak meminta ke orang lain, ke gembala, ataupun minta ke siapapun, saudaraku, dokter, enggak. Tolong tumpangi saya. Tadi malam saya tumpangi tangan, tadi saya cium, saudaraku, sebelum berangkat. Dia bilang, saya ikut online aja. Oke. Dia tidak kuat, saudaraku, fisiknya. Tadi malam saya mau tak buatin air panas tah. Saya bilang itu pakai tah. Ya. Kalau perlu saya buatin air panas, saya harus turun dari lantai 2 ke lantai 1. Ya tengah malam, tapi dia bilang enggak usah. Ya sudah saya ambil air minum aja, saya ambilkan obat dia. Tapi tetap fisiknya masih tidak kuat tadi. Ya tapi saya doakan. Pasti ada kekuatan daripada Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan. Gambar yang kedua tadi, mana gambar tadi? Ini saudaraku. Ini sekarang sudah berganti tempat. Ini adalah apa? Dulunya WC umum. Di Pasar Penuhin itu ada WC umum. Dulu saya punya satu tempat, saudaraku. Saya buat kos-kosan untuk nambah kehidupan saya. Ketika saya sudah bekerja, saya bangun satu rumah kecil gitu, saudaraku. Tanah itu saya beli murah karena tanah itu tanah bermasalah, tanah yang tidak ada suratnya. Jangan ikut-ikutan saya ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan ada pemutihan, dianggap kampung tua. Jadi saya sudah bayar WTO, saudaraku. Belum saya sertifikatkan, sekarang saya suruh nempatin orang gratis. Karena apa? Banjir, saudaraku. Makanya dulu saya pindah kontrakan, saya banjir selalu kalau hujan banjir, saudaraku. Ya. Ketika kami baru ikut ibadah, dulu waktu sama Bapak Gembala itu yang ibadah 5 orang, 6 orang, seperti itu. Belum banyak seperti ini, saudaraku. Ini beberapa orang masih belum kelihatan nampak, saudaraku. Ya, saya berdoa nanti bisa nampak di ibadah kedua. Kami itu, saudaraku, mau ke gereja, persekutuan sore dulu gerejanya, hanya jam 5 sore, saudaraku. Mau ke gereja, tidak ada air, saudaraku. Di tempat saya itu, kalau di rumah saya yang kapling itu, kalau hujan, banjir, tapi, saudaraku, kami untuk mandi itu, untuk simpan air dari mana? Dari air hujan. Sama di Ruli kan seperti itu. Kalau mau dapat air, nunggu hujan. Hujan turun, dikasih talang panjang, dikasih corong, corongnya dimasukin di dalam drum, selangnya, saudaraku. Tunggu hujan dulu baru dapat air. Dulu seneng kalau hujan gitu, waduh saya langsung masukin selang atau semua di drum gitu. Kita beli beberapa drum. Saudaraku, Yonatan masih bayi. Ya, kami mandi dari air itu, saudaraku. Kalau mau ke gereja, mau kemana-mana kami mandi dari air itu. Tapi kalau hujannya deras, apalagi ada petir, banjir, saudaraku. Banjir. Dan dulu waktu sore kami mau ke gereja, kami beli air bersih. Air bersih itu dulu satu drum itu harganya kalau tidak salah berapa ya? Satu drum itu 5.000 apa 10.000, saya lupa. Satu drum diisi penuh. Saya nunggu hari Sabtu itu gerejanya Minggu. Sabtu sudah pesen, enggak dikirim. Minggu pagi sudah pesen, telepon lagi, enggak dikirim. Saya ke pasar sama istri saya, pulang kok belum ada. Saudaraku, belum ada ininya, belum ada airnya. Terpaksa yang kami lakukan, sudahlah daripada ke gereja, daripada enggak mandi, sudah kita keluar naik sepeda motor. Yonatan masih bayi, saudaraku. Kami bawa tas, mandi mana? Ya di toilet umum itu. Jadi toilet umum satu mall itu sering saya mandiin, saudaraku. Dipenuhin itu sekarang yang sudah dibangun paling besar, saudaraku. Sering mandi di situ saya. Sama istri saya, terus di pasar penuhin. Saudaraku, di WC umum kami mandi, saudaraku. Di Mega Mall kami juga mandi. Itu yang kami lakukan dulunya. Tapi itu dulu. Tuhan tahu keseriusan dari hamba-hambanya.
Kalau saudara serius di dalam Tuhan, Tuhan juga serius dalam kehidupan saudara. Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan mengerti. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segalanya, saudaraku. Next. Tuhan tidak pernah kasih roh ketakutan. Yang dia kasih adalah kekuatan. Yang dia kasih adalah kasih, ketertiban. Roh itu yang dikasih Tuhan. Saudaraku, saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak pernah kasih kita ketakutan. Itu bukan daripada Allah. Kalau saudara sering takut, berarti dalam diri saudara ada roh yang lain daripada Tuhan. Ada roh yang lain. Roh dari Allah, kekuatan, saudaraku. Ada kasih, ketertiban. Jangan takut dengan keadaan saudara. Tetap maju. Ketika saya tadi menyembah Tuhan, saya sedih, saudaraku. Saya memikirkan istri saya di rumah sendirian sekarang. Tapi saya menyembah Tuhan, saya bersuka cita. Saya tidak takut. Bersuka citalah. Tadi lagunya. Mari bersuka citalah. Saya bersuka cita. Ketika apa? Saya menyembah Tuhan. Urusan yang lain, urusan belakang. Karena ketika saya bersuka cita di dalam Tuhan, Tuhan yang akan apa? Bekerja. Kamu diam saja, artinya seperti itu. Seperti Keluaran 14 ayat 14. Kamu diam saja, tidak usah banyak berpikiran yang lain-lain, berpikiran yang jelek-jelek. Tidak usah. Fokus sama aku aja. Tuhan katakan seperti itu. Sukacita aja lah. Pasti bagian lain-lainnya Tuhan yang akan bekerja, yang menyelesaikannya, saudaraku. Roh daripada Allah, roh sempurna. Satu ayat lagi yang bagus. Di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai ke 20 saya bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Intinya seperti ini. Saudara dan Bapa di surga diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak usah takut, tidak usah merasa tidak berharga di hadapan Allah. Saudara dan saya sudah diperdamaikan di dalam Dia. Artinya apa? Ada Bapa dan Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah apa? Satu. Satu. Artinya apa? Yesus dan Bapa kita adalah satu. Dan kalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yohanes 15, dan aku tinggal di dalam kamu, Yohanes 15 ayat 7, saudaraku. Apa saja yang kamu minta, aku akan kabulkan. Artinya kalau saudara diam di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus diam di dalam Bapa. Saudara sudah nyambung antara saudara dengan Bapa di surga langsung. Sudah aman. Tidak usah berpikiran lagi ada intimidasi di dalam iblis. Amin, saudaraku. Saudara sudah berkenan kehidupan saudara di dalam Tuhan. Jangan ada lagi roh ketakutan, saudaraku. Bagaimana cara, saudaraku, menolak intimidasi iblis? Yang pertama, saudara harus stay fokus kepada tujuan utama. Tujuan utamamu itu apa di dalam kehidupan ini? Tujuan utama bersama dengan Tuhan apa? Dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 19 itu saudara, aku tidak usah baca. Ketika ada Sanbalat, ada Tobia, ada Gesem, orang Arab, saudaraku. Sanbalat ini adalah orang-orang saudaraku yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Tobia orang Amon. Dia tidak suka dengan Nehemia yang masih muda. Nehemia itu seorang apa? Bupati di dalam Israel, saudaraku. Dia mau melindungi apa? Yerusalem. Yerusalem dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Sampai sekarang kan. Yerusalem, Israel. Di samping-sampingnya itu negara-negara Arab. Negara-negara Persia. Maka dibangunlah tembok Yerusalem itu. Dibangun tembok Yerusalem.
di bawah kepemimpinannya Nehemia yang masih muda menjadi seorang bupati. Dia mau turun tangan, dia mau turun dari bupati, dia turun, saudaraku, ikut bekerja di dalamnya. Dia bangun tembok-tembok. Tobia bilang seperti orang Amon sama Sanbalat. Ditertawain, kau mau bangun tembok? Apa keahlianmu? Apa sekolahmu? Siapa kamu mau bangun tembok? Emangnya bisa? Nehemianya fokus. Aku harus selesaikan pekerjaanku ini membangun tembok. Dia bilang, saudaraku Sanbalat, kamu bangun, ada anjing hutan loncat, nabrak tembok, tembok itu runtuh. Mulai diintimidasi, tidak bisa kamu bangun tembok. Bangun tembok sudah naik, ada anjing loncat. Kena tembok, temboknya yang runtuh, saudaraku. Mulai intimidasi itu datang terus menerus. Tapi Nehemia tetap fokus. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku ini. Ketika itu tembok mulai tinggi, mereka mulai apa? Mulai kedil sendiri, saudaraku. Musuh-musuhnya mereka mulai ketakutan. Dia mau bunuh Nehemia. Dikasih surat utusan untuk datang, mau diajak pesta alasannya. Nehemia bilang, enggak. Aku tidak mau pesta, aku mau fokus bangun tembok. Dikasih surat kedua sampai utusan kelima. Nehemia bilang, tidak bisa. Kalau mau bertemu di rumah Tuhan. Dia bilang seperti itu, fokus. Dan tembok itu berdiri dengan kokohnya. Sehingga bangsa-bangsa yang mau menyerang Yerusalem, mau masuk di Yerusalem, tidak bisa. Nehemia fokus. Kalau hidup saudara fokus kepada Tuhan, maka si iblis yang mengintimidasi saudara tidak akan bisa masuk dalam kehidupan saudara. Amin. Beberapa kali saudaraku, rumah saya itu dimasukin ular. Baru saya kemarin 3 hari yang lalu bunuh ular lagi. Saya fokus enggak? Fokus sama Tuhan. Kalau orang mau menjahatin saya atau mau binatang liar masuk, saya enggak takut. Karena dalam diri saya ada Tuhan. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan mampu melawan kita? Ketika saya di Jakarta dibunuh oleh Yolanda. Sebelum dulu kami mau ke bulan April sama Yolanda, saya mau berangkat ke Jawa. Karena ponakan saya menikah, saudaraku. Ada ular besar, saya bunuh juga. Saya tidak takut. Saya hanya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan. Aku percaya engkau di dalam aku. Tidak ada orang atau apapun yang mampu untuk membinasakanku. Karena rohku bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya katakan seperti itu. Yang kedua, wanita pendarahan, dia fokus. Ketika orang-orang tidak bisa mendekat Yesus, dia tidak peduli dengan keadaan seperti itu. Dia tetap masuk. Asalku jamah jubah Yesus. Jubahnya Yesus, aku sembuh. Fokusnya kesembuhan. Kalau saudaraku dibaca dalam Lukas, ada orang yang menggotong saudaraku, orang sakit. Orang-orang yang menggotong ini, yang punya iman 4 orang ini, mereka fokus. Ketika masuk ke rumah saudaraku, tempat ibadah itu, rumah itu penuh dengan orang-orang yang pengen ketemu Yesus. Karena Yesus waktu itu sang idola, dia banyak melakukan mujizat, banyak melakukan kesembuhan. Begitupun kita, yang kita lihat apa? Orang yang kelihatan. Fokusnya kepada orang yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, tidak fokus. Mulai orang datang, orang yang gotong ini mau masuk tidak bisa. Melalui pintu sesak. Sudah penuh tidak bisa. Melalui jendela tidak bisa. Kiri kanan semua tertutup. Yang dia lakukan 4 orang ini, dia punya akal. Bongkar atas. Atap itu dibongkar untuk bisa menurunkan orang yang lumpuh itu di depan Yesus. Kalau saudara sekarang pintu-pintu saudara tertutup, pintu tertutup, usaha tertutup, pekerjaan banyak masalah, keluarga banyak masalah, kelihatannya tidak ada harapan lagi, masih ada satu pintu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya yang di atas, yang tidak kelihatan itu. Itu yang tembus. Melalui apa? Melalui doa. Melalui firman Tuhan. Mulai melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tembus ke atas, pintu yang tertutup itu akan dibuka. Kalau dia yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Luar biasanya Tuhan kita, saudaraku.
Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak peduli. Masuk dapur api, dia hanya percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam pelayanannya, aku tidak mempedulikannya di belakang. Arahanku, tujuanku juga jelas. Kalau saudaraku baca di dalam Filipi 3 ayat 14. Jelas, mahkota kehidupan yang ada di depanku. Fokus tujuannya jelas, yang pertama. Yang kedua, untuk patahkan dan tolak intimidasi iblis. Yang kedua, saudara harus berdoa dan berpuasa. Kemarin kita melakukan acara, saudaraku, acara besar. Kami berpuasa 45 hari, saudaraku. 45 hari kami gantian berpuasa, kami berdoa pagi-pagi. Saya datang bangun jam 4, saudaraku. Saya datang, saudaraku, ke satu tempat, saya berdoa. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi-pagi, saudaraku. Menyampaikan apa? Mendapatkan mana makanan secukupnya. Hidupku bukan dari makanan saja. Tapi oleh karena apa? Firman Tuhan. Matius 4 ayat keempat. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi-pagi, saya sukacita. Pagi-pagi saya bergerak, saudaraku. Dan Tuhan tolong. Selama 2 hari itu saya minta, bendung Tuhan langit ini. Jangan turun hujan selama 2 hari. Minggu lalu, Jumat dan Sabtu tidak ada hujan. Hujannya hari apa? Hari Minggunya, deras, saudaraku, Minggu siang. Sama hari Kamis, hujan ada anginnya. Tapi Jumat dan Sabtu bersih. Mereka bisa bersukacita di dalam apa? Dalam satu persekutuan yang besar, saudaraku, yang hadir karena mau 300 orang, saudaraku. Dari pagi jam 6 sampai full sampai jam 10 malam hari Jumat. Sabtunya, saudaraku, saya masih bersekutu, saudaraku. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore, non stop. Tapi saya diberikan kekuatan daripada Tuhan. Saya berjalan tidak menjadi letih, saya berlari tidak menjadi lesu. Karena ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Seperti apa? Raja Wali, saudaraku. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, 29 sampai 30. Esther, dia fokus. Ketika bangsa Persia, Raja Ahasveros, saudaraku. Ketika Haman membisik-bisik, bunuh semua orang Yahudi. Karena mereka tidak takut, tidak tunduk kepada Tuhanku. Maka Raja Ahasveros ini mau membunuh semua orang Yahudi. Tetapi Esther tahu ini, permasyurinya, istrinya tahu. Dia mulai bertekun, berdoa, meminta semuanya bangsa Yahudi, ayo kumpulkan bangsa Yahudi berpuasa bersama denganku. Mereka berpuasa, saudaraku, 3 hari 3 malam tidak makan. Benar-benar berpuasa. Hanya fokusnya kepada Tuhan. Meminta apa? Untuk kemurahan Tuhan, untuk tidak dibinasakan bangsa ini. Dan puji Tuhan, saudaraku, doanya terkabul. Bangsa Yahudi di Persia tidak dibinasakan. Malah Haman yang membisikkan hal-hal yang jahat digantung di atas tiang gantungan yang dia persiapkan untuk Mordekai dengan tipu muslihatnya. Jangan takut kalau saudaraku mulai hal-hal mulai dijauhin dari orang-orang, mulai sakitin, percayalah ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menghalau itu, yang akan menguatkan saudara. Yang ketiga, bagaimana untuk mematahkan, tolak intimidasi iblis? Pola pikir. Pola pikir saudara harus diperbarui dari waktu ke waktu. Dari setiap hal saudara harus diperbarui. Efesus 4:23, diperbarui roh dan pikiranmu. Gajah kecil diikat pakai tali yang kecil. Pakai tali tali baja. Dia tidak bisa lari. Tetapi saudaraku, dia tumbuh. Jadi dewasa pun gajah ini diikat pakai tali apa? Tali tambang yang kecil aja. Pakai tali yang mungkin tali dari plastik gitu, saudaraku. Gajah ini berpikiran, aku selalu diikat. Tidak bisa keluar. Tidak bisa menjadi baik. Tidak bisa lepas dari masalah ini. Tidak bisa lepas dari persoalan ini. Tidak bisa keluar dari persoalan-persoalan yang aku hadapi. Sehingga apa? Ketakutan itu membelenggu. Gajah ini tidak bisa lari, saudaraku. Gajah ini tidak bisa lari. Karena dia berpikir, dia dilepas pun, ikatannya dilepas. Sudah dilepas ikatannya, dia tidak bisa lari. Karena dia pemikirannya dia tetap terikat. Kalau pemikiran saudara tetap terikat, hati-hati. Iblis selalu ada di dalam kehidupan saudara.
Tapi kalau pikiran saudara bersama dengan Tuhan, lepaskan setiap belenggu itu, lepaskan semuanya itu, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Next. Ini kemarin saya sudah sharingkan sedikit. Saudaraku, next. Oh, ada satu gambar, saudaraku. Di situ harus diajarkan, firman Tuhan itu harus diajarkan. Terus harus dibiasakan, harus dilatih. Artinya apa? Dilakukan terus-menerus. Dan firman Tuhan akan menjadi kebiasaan saudara. Dan itu akan membuat karakter saudara. Ketika saudara mau berbuat dosa, saudara diingatkan Tuhan. Berbuat salah, Roh Kudus yang mengingatkan kembali. Ada persoalan, ada salah. Dan itu menjadi baik, menjadi habit, kebiasaan saudara dalam kehidupan saudara. Akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Yang terakhir, bagaimana untuk mematahkan intimidasi dan siasat iblis? Hidup dan matimu dikuasai lidah. Amin. Saudaraku percaya perkataan positif membawa dampak positif. Amin. Kalau saudara berkata-kata positif, berkata hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Maka dipakai berdiri, saudaraku. Saudaraku, katakan sama-sama dengan saya. Tadi jangan dipindah dulu. Aku kuat. Tadi mana ya? Oh ini, ya. Kata-kata ini, katakan dengan imanmu. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, ayo sama-sama kita katakan. 3, 2, 1. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini Tuhan. Banyak pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan.
orang lain, bukan orang sekitarnya. Tapi pilihan itu hanya kami sendiri, hanya saya yang bisa menentukan kehidupan saya di masa yang akan mendatang. Dan kami percaya jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan, oleh kekuatan daripadamu Tuhan, memilih hal yang baik untuk percaya kepada Tuhan. Dan kami mau patahkan setiap intimidasi daripada iblis Tuhan, tidak bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya jika Engkau di pihak kami Tuhan, siapa yang mau Tuhan untuk membinasakan kami? Tiada yang sanggup, karena Roh-Mu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan yang baru. Segala perkara dapat kami tangguh di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Dan kami percaya kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Umat yang memuliakan Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami tidak sanggup kehidupan kami tanpa membawa Engkau dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah harapan kami Tuhan. Hanyalah Engkau sumber pertolongan kami. Hanyalah Engkau-lah kota, batu, benteng kami yang teguh dalam kehidupan ini Tuhan. Sekarang lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima segala pujian kami. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman. Terima kasih yang meneguhkan kami firman, yang memberikan kami kepenuhan di dalam firman. Sekarang kami berdoa untuk gembala kami dan ibu gembala kami yang di Bali. Kami percaya ketika sore nanti ada ibadah di Bali, biarlah uluran tangan-Mu mengurapi gembala kami, ibu gembala kami, dan semua jemaat yang ada di Bali. Di dalam pengembalaan GTI Bukit Zaitun, kami percaya ibadah ini penuh dengan urapan, penuh dengan berkat, penuh dengan pesta Tuhan daripadamu, pesta daripada surga. Dipenuhilah jemaat yang di Bali dengan kepenuhan, dengan cukup makanan yang diberikan. Mereka semua mempunyai roh yang menyala-nyala dalam mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati gembala kami, berkati ibu gembala kami selama pelayanan di Bali semuanya dalam keadaan baik, karena perlindungan Tuhan yang total dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati gembala kami, pusat kami, Bapak Pendeta Yusuf BS, bersama istri dan semuanya Tuhan. Keluarganya Tuhan, tolong semua dengan kebaikan-Mu, dengan umur panjang, dengan kesehatan yang baik. Diberkati dengan hikmat marifat-Mu, sehingga Tuhan selubung-selubung yang belum kami tahu di dalam firman-Mu dibukakan melalui hamba-Mu ini. Jemaat yang ada di Surabaya semua dicukupkan dengan makanan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Diberkatilah juga cabang-cabang GTI dimanapun berada. Yang ada di Jakarta, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka setiap cabang ini. Diberkatilah juga ibadah kami Tuhan yang ada di Punggur, maupun sebentar lagi ibadah kedua. Kami serahkan semua hamba Tuhan yang melayani, diurapi dengan penuh daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah Kota Batam di mana kami tinggal. Diberkatilah juga Presiden kami Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Bapak Tuhan, untuk menteri-menteri yang ada, TNI Polri kami, mereka dikuatkan, diberikan berkat daripadamu. Mereka takut akan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan. DPR kami, MPR kami serahkan sama Tuhan. Setiap kehakiman juga kami serahkan sama Tuhan. Setiap perangkat pemerintahan kami serahkan sama Tuhan. Wali kota kami, ketua BP Batam kami, gubernur kami juga kami serahkan sama Tuhan. Batam diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, shalom Kota Batam. Damai sejahtera turun atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Diberkatilah, ditolong juga Ibu Erice yang sakit, diberikan kekuatan daripadamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan itu sekarang Tuhan hadir di tengah-tengah Ibu Erice. Dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau memberkati saudara-saudara kami yang lainnya. Kuduskan kami, tahirkan kami, kedahkan tangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan umur-Mu, diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam setiap aktivitas-Mu. Apa yang saudara buat akan dibuat berhasil daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Berkat itu kami terima hanya di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerah